Keuskupan Agung Jakarta Romo Stefanus Tommy Oktora PR, yang kami hormati Pembimas Katolik Kanwil Kemenang Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua LP3KD Provinsi DKI Jakarta, dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kita berjumpa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, bertempat di Gereja Kristus Raja Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam rangka pembukaan Pesmarani Provinsi DKI Jakarta LP3KD DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan bersama. Dan baiklah Bapak Ibu dan juga Romo yang kami kasihi, sekarang untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, kepada Bapak kami. Para Romo, Ibu, Bapak, dan undangan sekalian, selamat pagi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan laporan sekilas mengenai perkembangan dan juga jalannya berbagai perlombaan yang sudah dimulai dan baru akan dibuka secara pagi ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Mulis dan juga dari Wali Kota Bendungan Hilir ini, Bapak Winston Ginting, juga Ibu Lurah. Selamat datang. Kami mendapat berkah Ibu hadir di sini. Terima kasih. Semoga ini membawa berkah yang begitu banyak bagi iman kami di Partai Perjuangan. Kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian karena sudah memberikan dukungan, sudah memberikan pendampingan dan semangat pada kami untuk melakukan kegiatan yang banyak diperlukan oleh umat Katolik
terutama di Jakarta ini. Pesta ini merupakan sarana untuk pengembangan iman umat selama ini, dan kami mendapat banyak dukungan dari pemerintah DKI Jakarta. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan pada tahun ini. Pertama, sudah dilakukan pelatihan pembuatan lagu-lagu gereja, lagu-lagu liturgi pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli kemarin di Jakarta, dan diikuti lebih dari 60 orang anak-anak muda. Ini memberi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri karena mereka lah yang akan menjadi orang-orang tokoh-tokoh di gereja di masa datang. Kemudian lomba akan dimulai hari ini, yaitu lomba cerdas cermat keluarga setelah pembukaan. Biasanya lomba cerdas cermat ini diikuti oleh anak-anak dan remaja. Kali ini kami akan mengubah supaya cerdas cermat ini diikuti oleh seluruh warga, anak, ibu, dan bapak, supaya itu menjadi satu dan menjadi standar yang baik untuk pendalaman kitab suci, pendalaman iman di masing-masing keluarga. Berbagai bentuk lomba lainnya yang akan dilakukan adalah lomba paduan suara wilayah dari 47 paroki yang ada di Jakarta ini, juga lomba lektor dalam tradisi ibadat gereja Katolik dan membaca kitab suci yang tata ibadat ini. Kemudian beberapa pembinaan berupa pelatihan dan pengembangan para pencipta lagu yang sudah dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 kemarin, pelatihan organis, karena organ begini sangat dibutuhkan juga dalam kegiatan ibadat di gereja Katolik, bukan organ tunggal, ini organ untuk kegiatan ibadat. Lalu pembinaan dirigen, paduan suara anak-anak, ini akan dimulai pada hari ini. Kemudian tidak lupa kami akan melakukan rapat kerja supaya jalannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira kalau di total semua yang akan terlibat dari seluruh kegiatan ini antara 800 sampai 1000 orang, sehingga ini akan menuntut kami semua untuk berjalan keras dan menata kegiatan ini lebih baik lagi. Romo Tommy, Yati, kami sangat berharap semoga semua kegiatan Pesta Nikahi 2024 ini mendapat berkah dari ibu dan bapak sekalian dari pejabat pemerintah kita, dan ini menjadi satu yang sangat bagus, sangat baik untuk pengembangan iman. Dan kami terus akan mengharapkan doa dan restu dari bapak sekalian. Saya kira saya tidak akan berlama-lama dalam memberikan laporan ini. Dan terima kasih atas kehadiran bapak sekalian yang akan mengawali atau menghadiri pembukaan Pesta Nikahi 2024 ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Tony Widiastono yang sudah berkenan memberikan laporan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejani Provinsi DKI Jakarta oleh Vikaris Judisial Keuskupan Agung Jakarta Romo Stefanus Tommy Oktora. Disilakan. Ibu Bapak Saudari, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Saya Tommy yang kedua, tadi Tommy pertama. Serupa sama. Saya Tommy. Pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Keuskupan Agung Jakarta yang tidak bisa hadir bersama dengan kita semua. Bapak Uskup titip salam dan pasti mendukung serangkaian acara kita pada hari ini dan juga nanti sampai pada kesempatan berikutnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat
terhormat kepada Bapak Mufti sebagai Kepala Biro Dikmental DKI, Bapak Anton sebagai Pembimas Katolik Kanwil Kementan DKI, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Resparani Katolik Daerah Provinsi DKI Jakarta Antonius Wiyadi, Ibu Lurah Kelurahan Bendungan Hilir, dan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Pusat, Bapak Awan Ferisan Giting. Kami hormati juga para dewan juri, para peserta, dan tentu saja semua panitia serta tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Saya sebagai perwakilan dari Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama seperti sudah saya katakan ingin menyampaikan salam dari Bapak Uskup kepada para peserta, ibu bapak yang mewakili unsur-unsur pemerintahan, dan juga kepada kita semua. Tentu saja selain bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat kita semua dalam bidang yang akan dilombakan, rangkaian acara ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk semakin berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan, dan berbuah dalam pelayanan. Dan kita semua telah menyiapkan berbagai macam kategori perlombaan yang menarik dan menantang. Dan hari ini seperti tadi sudah dikatakan, ada lomba cerdas cermat keluarga yang tentu saja ada harapan bahwa dengan adanya lomba cerdas cermat keluarga ini, keluarga-keluarga Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai iman dan kitab suci. Nanti kemudian ada lomba rektor dan wilayah, dan dari itu semua harapannya adalah pelayanan kita semakin bertumbuh sehingga perayaan kita khususnya dalam Ekaristi juga membantu kita dalam memuji Tuhan dan mencintai sesama. Kepada para peserta, saya mengucapkan selamat berlomba. Silakan menunjukkan kemampuan yang paling baik. Ini semua muka-mukanya tegak, keluarga-keluarga. Bersenyum sedikit. Kita buat itu, meskipun judulnya perlombaan, ini adalah sarana bagi keluarga yang untuk menangani jangan saling menyalahkan. Tuh Pak, jawabannya salah Pak. Makanya sampai di rumah nanti gak dimasakin sama suami. Jangan sampai ya, ini namanya perlombaan, judulnya juga perlombaan, tapi di bawah mimpi, di bawah itu. Kita percaya ada berbagai macam buah dalam kesempatan pada pagi hari ini. Dan saya yakin kita semua sudah menyiapkan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu dari pemerintah setempat sudah mendukung kita, dan pasti kita akan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan mereka. Kita juga mohon berkat dari mereka. Maka segala persiapan kita, ada yang mulai tidak tidur dari semalam, yang pagi tadi mulai sakit perutnya, itu yang silakan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan segala yang kami persiapkan hanya untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Maka mari kita juga bersyukur atas kesempatan siang hari ini. Kepada panitia saya mengucapkan terima kasih karena telah memberi wadah kepada para peserta, kepada kita semua, khususnya di DKI Jakarta, untuk dapat mengekspresikan diri. Dan kepada tamu undangan sekalian, kita bisa menyaksikan, kita juga bisa mendukung mereka semua. Dan semoga rangkaian acara ini menjadi ajang yang menyenangkan, bukannya menakutkan, dan kita bisa belajar satu sama yang lain. Terakhir, mari kita juga bersama-sama mengikuti rangkaian acara ini dengan semangat dan dengan kebersamaan yang kuat, dan semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Tommy yang sudah mewakili Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta yang sudah berkenan memberikan kata sambutan. Dan mari Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan pemukulan gong terlebih dahulu
Jadi Katolik tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bapak Bakwan Ginting selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat, didampingi dengan Pak Kudris sebagai Kepala Koordinator Lembaga Mental Spiritual Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta, dan juga didampingi dengan Pembinas Katolik Kemenak Kanwil Provinsi DKI Jakarta, dan juga Romo Antoni Suyadi dan Romo Tommy Oktora. Mari kita mulai saja. Mau pakai mikrofon ya, sambil diucapkan mungkin ya Pak Didi. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas karunia dan berkatnya, maka pada pagi hari ini seremoni pembukaan Pesta Paduan Suara Terjadi Katolik tahun 2024 dengan ini kita nyatakan dimulai. Iya, terima kasih Pak Didi. Pak, kalau memang tadi gongnya berapa kali? 5 kali. Tanda 5 sila dari Pancasila. Iya, baik. Terima kasih. Baik, langsung disambung dengan foto bersama. Silakan. Pada pagi hari ini, yang saya hormati para pejabat dari pemerintah, karena semua pejabat yang berdepan ini, kecuali saya, ada Pak Anton dari Pembimas, dan Ibu Lura, kemudian Pak Martua ini sebagai lingkungan hidup ya, pembangunan dan lingkungan hidup, kemudian Pak Bupes dari Biro Digital, kemudian ada Pak Ginting ini juga dari Wali Kota Asisten Perekonomian ya, dan semuanya tadi kan mengatakan pernah ketemu Romo, saya kira pernah gitu. Kalau ada acara dengan Pak Gubernur, terutama tahun Natal dan lain sebagainya, biasanya dengan Pak Gubernur pasti ada pernah ketemu gitu. Apalagi Pak Bupes setiap hari nggak bisa ketemu. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami sampaikan tadi Pak dari Ketua Panitia Pak Tony Widyastono, Pak Tidjo sudah menyampaikan seluruh rangkaian acara selama 1 tahun 2024. Kurang lebih begini, pada tahun lalu yang ketika kami DKI Jakarta tugas untuk menyelenggarakan Ismaran Nasional, dan semua sudah berjalan dengan baik, dan kita sudah mengikuti dengan upaya sepenuhnya. Namun yang paling penting bagi kami adalah dalam rangka untuk pembinaan dan pengembangan iman, karena judulnya lembaga pembinaan dan pengembangan iman, bukan soal juara. Jadi bagi sekalian nanti mohon direnungkan bahwa ini bukan soal siapa yang juara dalam perlombaan ini, tetapi Bapak Ibu sudah dan luar biasa ya. Kalau saya suruh hafal 1.200 ya, 1.200 soal, betul. 1.200 soal saya hafalnya mungkin hanya 2. Nah, Bapak Ibu sudah berusaha keras untuk memahami pengetahuan iman tentang iman Gereja Katolik, dan tentunya juga kita studi. Terima kasih untuk itu. Nah, bukan juara yang tidak kita upayakan, kita capai, tetapi bagaimana iman-iman untuk berkembang di Puspadan Jakarta, khususnya di DKI Jakarta ini. Tentunya ada berbagai macam lomba pada tahun ini. Ini upaya untuk mengembangkan iman bagi umat Katolik di wilayah DKI Jakarta, dan tentunya untuk mengajak umat semakin setia di dalam iman sebagai orang Katolik. Tentu juga di dalam tugas dan tanggung jawab kami
pemerintah, kami berterima kasih kepada Pemda DKI dan seluruh jajarannya juga Kementerian Agama yang selama ini mendukung untuk daya upaya. Dan ini yang memang berbeda dengan provinsi lain. Provinsi lain penyelenggaraannya menurut kebutuhan juga. Lomba kerjasama keluarga baru ada di DKI. Mungkin yang lekor juga di DKI. Kemudian nanti ada lomba untuk paduan suara wilayah-wilayah, itu baru ada di DKI. Kemudian ada membuat lagu dengan lomba cipta lagu, baru ada di DKI. Tahun lalu sudah ada bukunya, mungkin panitia kalau menampilkan buku di bawah nanti ya, untuk kenang-kenangan bagi Bapak Ibu para pejabat ini. Kalau nanti tampilkan Pak Frans atau siapa dicarikan Pak Ari, sudah ada 177 lagu untuk 75 lagu yang menjadi buku untuk ibadah. Dan kemarin dalam kebersamaan lomba karya ada 110 buhana, ada buhana nggak ini? Buhana, betul. 150 lagu dalam waktu 2 hari 3 malam. Hanya satu-satunya di Indonesia. 150 lagu. Jadi selama 3 tahun terakhir sudah ada 150 lagu dan 175 ya. 170 yang sebelumnya berapa? 176 dengan 150 lagu. Hampir 300-an sekian ya. 26 lagu belum ada di uskupan lain ataupun di provinsi lain di Indonesia. Dan semua lagu yang ada sudah kami kirim ke seluruh Indonesia agar bisa dinyanyikan untuk ibadah di seluruh Indonesia. Sumbangan dari LP3 tadi DKI Jakarta untuk seluruh Indonesia. Meskipun sebentar lagi sudah jadi ibu kota ya Pak ya, nggak apa-apa, tapi sudah kita juga termasuk sebuah provinsi untuk seluruh Indonesia. Terima kasih untuk itu. Maka dalam kesempatan ini terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian mendukung kami semuanya, terutama para pejabat, sehingga pelayanan kami kepada umat Katolik di Uskupan Agung Jakarta ini atau di Provinsi DKI Jakarta ini berjalan dengan baik, juga bersamaan dengan seluruh umat beragama yang ada di DKI Jakarta ini. Kalau ada kegiatan bersama Pak Bukles itu menyatukan dalam suatu grup namanya apa ya Pak ya? Itu yang diberikan bantuan dari DKI Jakarta dari berbagai macam unsur agama. Jadi ada kebersamaan di sana dengan para tokoh yang kami mengenal dengan baik, sehingga kerukunan, kedamaian, kebersamaan di DKI ini berjalan dengan baik karena peran serta dari pemerintah, tentunya dari masyarakat juga termasuk umat Katolik. Dan lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga rangkaian acara Wismara di DKI yang secara khusus karena berbeda dengan yang tingkat nasional, biasanya 13 mata lomba, sekarang ini kita membuat hal yang berbeda. Tetapi tahun depan akan ada Wismara di DKI yang mempersiapkan 13 mata lomba untuk nasional tahun 2026 yang tempatnya belum ditentukan, tetapi yang dilakukan antara lain Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Manado, Sulawesi Utara. Belum tahu persisnya di mana. Dan kemudian nanti mau nanti Pak Bukles memikirkan bagaimana kita bisa ikut ya, karena jauh tempatnya. Tergantung Pak Bukles yang menentukan. Kalau enggak ya saya nggak ikut gitu aja. Begitu. Kalau DKI tidak berperan serta karena memang juga selalu kita terlibat dengan hubungan penuh dari Pemda yang melalui Biro Digital. Sekali lagi terima kasih atas semuanya dan semoga ini menjadi berkat bagi umat Katolik di Uskupan Agung Jakarta, khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Provinsi DKI Jakarta yang sudah memberikan kata pengantar bagi kita semua. Dan sekarang mari kita dengarkan kata sambutan yang terakhir dari Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kota. Tadi katanya langsung pergi katanya. Atau kembali? Oh baik. Kalau begitu, mohon maaf. Ya, kalau begitu kepada Pak Bukles disilakan mewakili dari Big Mental Provinsi DKI Jakarta. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kain basah kudu dijemur, kain kering kudu diangkat. Semoga Bapak Ibu senantiasa panjang umur, disertai sehat walafiat. Lagi ada kotak isinya bola dilempar ke rel kereta. Sekalipun Bapak Ibu tidak dapat piala, Bapak dan Ibu semuanya juara. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Ferizan Ginting, yang kami hormati. Dan biasanya nasional itu selalu menkonteks yang ada di DKI. Ya, itu luar biasa. Apresiasi yang luar biasa. Belum tadi yang disampaikan oleh Romo Yadi kaitan dengan model lomba-lomba yang lain yang belum cipta lagu dan lain-lain yang tadi disampaikan oleh Romo. Sekian ratus lagu telah dibuat oleh LP3KD Provinsi DKI Jakarta, dan itu menandakan kesungguhan dari LP3KD Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus juga menjadi contoh teladan penyemangat untuk yang lain LP3KD di daerah terutama. Jadi bagaimanapun juga Aspara di DKI terutama LP3KD, walaupun kita kemarin belum juara satu, tapi hakikatnya kita sebenarnya sudah juara. Kenapa? Karena inovasi-inovasi itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa DKI Jakarta selalu berada di depan. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan pula informasi kepada Pak Asisten, Pak Kabar, mungkin kok Dikmental ada ya gitu. Sebenarnya yang mewakili gubernur nanti ada Pak Asisten, ya Pak Wali Kota sesungguhnya ya Pak. Karena memang Biro Dikmental itu salah satu tupoksinya adalah mengurusi kaitan dengan lembaga-lembaga keagamaan. Dan kita di Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melakukan secara langsung pembinaan. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara sinergi dan kolaborasi. Dalam bentuk apa? Di antaranya adalah melalui pemberian bantuan hibah kepada lembaga-lembaga dan ormas keagamaan di DKI Jakarta. Karena bagaimanapun juga kondusivitas Jakarta hari ini itu merupakan di antaranya adalah peran kita semua, terutama para tokoh agama. Oleh karena itu tentu sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para tokoh agama Katolik yang begitu luar biasa untuk mempersatukan, menjaga kerukunan, toleransi dan kedamaian sehingga Jakarta hari ini begitu tenang, begitu nyaman yang kita rasakan bersama. Dan pesan terakhir barangkali, karena memang ini merupakan agenda dan sekaligus juga program prioritas Pemprov DKI Jakarta, dan ini menjadi KPI-nya masing-masing lembaga penerima hibah, di mana kita semua tokoh agama diminta untuk berperan serta dalam mensosialisasikan terkait dengan pencegahan stunting. Ibu bapak, stunting itu bahasa saya sebenarnya sederhana, gagal tumbuh gitu ya, tidak sesuai dengan umurnya. Bukan hanya sekedar fisiknya, tapi kadang yang lebih berbahaya adalah dari sisi kognitifnya, kecerdasannya yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya. Bahkan pada sisi yang lain yang lebih mengerikan, ini kacamatanya Biro Dikmental, itu stunting mental. Jadi stunting mental spiritual itu kemudian bisa diobati itu melalui pencerahan dan nasihat dari tokoh-tokoh agama. Maka pelaksanaan Pesparani di DKI Jakarta yang digagas oleh LP3KD Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya adalah ikhtiar kita untuk bagaimana bisa mengikis stunting dari sisi mental spiritual, sehingga anak-anak kita mengenal kitab sucinya, keluarga mengenal kitab sucinya, sehingga mampu melakukan pemahaman, penghayatan, dan implementasi, bahkan menginternalisasi dalam kehidupan, sehingga
suasana keluarga-keluarga di Jakarta, terkhusus bagi yang beragama Katolik, itu betul-betul tenang, damai, sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin ini pesan yang disampaikan oleh pimpinan kami untuk mengingatkan kita semua peran serta terutama dari tokoh-tokoh agama Katolik untuk sama-sama membantu Pemprov DKI dalam mengurangi persoalan stunting yang saat ini memang alhamdulillah dari tahun ke tahun terus menurun, karena tentu ini merupakan bagian daripada sinergi dan kolaborasi kita semua. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Cendrawasih atas sebutannya mohon atap lepas di tangan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, baik, terima kasih Pak Mukhlis selaku Kepala Subkoordinator Lembaga Mental Spiritual Biro di Mental Provinsi DKI Jakarta. Kayaknya pantungnya tuh gak habis-habis ya Pak ya. Tiap kali kita ketemu dan kemudian Pak Mukhlis memberikan sambutan tuh pantun mau mengucapin sampai 5 pantun pun juga oke gitu ya. Mesti belajar gitu ya sebagai orang Jakarta ya dengan Pak Mukhlis. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, dan sekarang sebelum dengan Pak Ginting kita akan dengarkan kata sapaan dari Pembimas Katolik Kanwil DKI Jakarta, Bapak Antonius Silaga. Disilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya harus buka tekannya supaya tidak salah. Yang terhormat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Warisan Ginting, yang terhormat Pak Mukhlis mewakili Biro di Kementan, Pak Mertua sebagai Kabak Pembangunan Lingkungan Hidup mewakili Wali Kota, Ibu Lurah, Romo Yani selaku Ketua LP3KD, Ketua Panitia, segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan kegiatan Pespala di tahun 2024. Karena tadi Pak Mukhlis buat pantun, saya coba cari-cari pantun karena beberapa kali pertemuan saya saya coba deh, mudah-mudahan nyambung gitu ya. Danau tenang banyak kecebong, di dalam gua berlorong-lorong. Kalau kita menang janganlah sombong, saat kalah tak boleh bengong. Yang kedua, makan takjil sambal terasi sambil lihat orang nerumpi. Kembangkan skill, raih prestasi, juara tak lahir dari mimpi. Satu lagi kalau begitu ya. Bertemu mantan, jumpa di taman. Hatiku kesal dikasih undangan. Kesalahan dijadikan pengalaman, selalu belajar raih kemenangan. Baik, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti yang disampaikan Romo Suyadi tadi dan juga Ketua Panitia, hari ini lomba Pespala di tahun ini berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya. Tahun ini ada lomba cerdas cermat keluarga. Saya jadi teringat pengalaman tahun lalu ikut lomba talk show keluarga karena ulang tahun Maroko. Jadi menurut saya ini luar biasa. Karena apa?
lomba juara itu ada pengalaman berharga ketika ada lomba-lomba keluarga. Paling tidak satu, kami itu semakin akrab karena latihan di rumah itu, istri saya menjadi sutradara dan seterusnya, saya harus tunduk dengan istri saya, ya kan? Latihan biasanya kami tidak biasa bermesraan, jadi mesra. Rasanya itu beberapa hari, beberapa bulan terasa itu, ya kan? Nah, mungkin soal hadiahnya tidak seberapa karena persiapannya luar biasa, karena kami latihannya optimal, tetapi paling tidak satu itu tadi, rasa keakraban di dalam keluarga. Menurut saya juga keluarga, karena pada hari ini kan lomba cerdas cermat keluarga, ya. Jadi yang utama saya sampaikan soal cerdas cermat keluarga ini bisa membawa suasana keakraban untuk keluarga. Kemarin saya coba juga cari-cari artikel sebetulnya soal tujuh kitab suci keluarga seperti apa sih, tetapi paling tidak poinnya itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil. Kenapa? Paling tidak belajar bersama ilmu tentang kitab suci seperti yang Romo sampaikan tadi 1200. Kalau Romo tadi hanya tahu 2, mungkin saya tahunya hanya 1, gitu ya. Jadi soal ininya, tetapi paling tidak kebersamaan bukan soal menangnya yang kita cari sebetulnya, tapi pengalaman. Paling tidak kita di rumah itu jadi 25 kelompok yang akan berlomba hari ini, pasti paling tidak kan dipaksa untuk belajar seperti apa isi kitab suci itu, seperti apa ajaran sosial gereja itu, seperti apa dokumen-dokumen gereja itu. Nah, ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang berikutnya tadi juga paling tidak berikutnya dalam lomba-lomba yang kita dalami bersama, kan kita bisa belajar dari orang-orang lain, kenapa dia menang dan kenapa seperti ini kalah. Bukan, jadi Romo Yani juga tadi menyampaikan bukan soal hadiahnya yang kita sasar, tetapi juga lewat lomba-lomba yang ada itu kita bisa belajar. Paling tidak juga nanti saya dengar juga ada lomba lektor, itu kan kita menyampaikan sabda Allah, karena lektor itu kan bicara atas nama Allah, mewakili Allah, bukan mewakili dirinya sendiri. Buktinya apa mewakili Allah? Karena di akhir selalu dikatakan demikianlah sabda Tuhan. Lewat lomba lektor nanti kita akan belajar dari masing-masing yang lain bagaimana cara menyampaikan sabda Allah. Itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk LP3KD, terima kasih untuk Pemuda DKI yang sudah memfasilitasi setiap tahun kegiatan-kegiatan Kesparani kita, sehingga lewat lomba-lomba, lewat kegiatan yang ada lewat Kesparani, iman kita, terutama iman Katolik di DKI Jakarta, semakin diteguhkan. Terakhir saya sampaikan, selamat berproses, selamat berlomba bagi keluarga di 25 keluarga yang penuh ceria. Walaupun mau lomba, saya lihat senyumnya masih ini ya, jangan terlalu tegang, soal menang kalah itu nanti berikutnya. Terima kasih untuk kita semua, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Antonio Sinaga yang sudah memberikan kata sapaan kepada kita selaku Pembimas Katolik Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Dan baik, sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Bakwan Ferisan Ginting. Disilakan. Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Sejahtera untuk kita semua.
hormati Romo Antonius Wiyadi, ya, Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Vesparani Katolik Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Romo. Kemudian di sini juga hadir Bapak Muklis, ya Pak Haji, mewakili Kepala Biro Spiritual Bintal ya DKI Jakarta. Kemudian tadi sudah Romo Tommy ya dari Kuskupan Agung Jakarta, Romo Stefanus Tommy Oktora yang tadi sudah juga ada tugas ya. Kemudian ini Bapak Tony Widya Sutono, Ketua 1 LP3 KD Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ada Pak Anton ya, dari Pak Anton Sinaga dari Dimas Katolik Ambil Depak DKI Jakarta. Kemudian di sini juga yang sama-sama kita hormati para pengurus LP3K DKI Jakarta. Kemudian, nah ini peserta lomba cerdas cermat Alkitab dari 25 paroki. Ya, ini selamat pagi, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan jemaat Gereja Katolik Kristus Raja Pejombongan dan juga para dewan juri yang hadir dan juga para jemaat undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya kita masih dapat melakukan aktivitas kita, yang melakukan kegiatan, khususnya pada pagi hari ini kita akan melakukan lomba festival, ya, festival lagu-lagu, ya, yang tentunya ini akan menjadi bagian daripada ujian kita kepada Tuhan. Nah, ini konsep ini perlu kita kembangkan. Ya, saya bukan romo, bukan juga pendeta, tapi prinsip ini perlu kita pegang kuat karena ketika lomba ini dimotivasi oleh hanya kemenangan saja, ini akan berapa tidak baik. Nah, sebab itu nilai perlombaan yang disampaikan, yang akan dikompetisikan adalah memberikan keakraban kepada seluruh peserta untuk dapat lebih kompak dalam meningkatkan keimanan dan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami menyampaikan salam dari Pak Gubernur melalui Pak Wali Kota karena beliau ada tugas di tempat lain. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu, dan tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan ini. Kiranya seluruh kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Bapak dan Ibu, tentunya ada beberapa pesan yang akan kami sampaikan. Tadi Pak Muklis sudah menyampaikan secara panjang lebar ya, bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga gereja dan jemaat yang dinaungi di Dimas Kristen ya. Ini juga sudah menciptakan suatu kondisi iklim yang baik. Bagaimana kerukunan kita di Jakarta ini sudah terjalin baik, dan tentunya harapan kami seluruh kita, khususnya jemaat Katolik, juga dapat terus memelihara mengembangkan kerukunan kita supaya kehidupan sosial kita di Jakarta semakin hari semakin baik. Bapak dan Ibu, saya juga tidak lupa menyampaikan kepada kita, tentunya kita sebagai jemaat hendaknya terus berbuat baik, memberitakan
memberitakan kebenaran kepada seluruh jemaat dan khususnya lingkungan di tempat kita berada. Doakanlah kota ini supaya menjadi lebih sejahtera. Bapak dan Ibu, melalui festival ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat berlomba. Dan tadi saya lupa sedikit terkait masalah stunting ya, promo ya. Nah ini juga memang salah satu program nasional yang kita lakukan sekarang dan tentunya ini menjadi tugas dari seluruh kita. Ya, tidak hanya pemerintah saja, tetapi tadi Romo menyampaikan sudah banyak sekali yang dilakukan dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya ya, keikutsertaannya di dalam memberantas ya stunting di tengah-tengah masyarakat kita. Ini menjadi satu proyek untuk kita semua, termasuk saya juga. Tadi ya menyampaikan, jadi setiap minggu anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak KKR mengumpulkan persembahan ya dalam celengan, kemudian dikumpul dalam waktu tertentu untuk disampaikan ke seluruh lingkungan ini. Ya Bulura ya. Nah ini tolong di dalam penyampaiannya ikut, biar orang ikut di situ, kita ikut supaya terlihat eksistensi kita bersama-sama dalam memberantas katakanlah stunting ya, atau mungkin orang-orang yang kurang beruntung. Nah itu mungkin dari kami Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat berlomba ya, dan khususnya pada juri nanti ya, ini juga memberikan nilai yang seobjektif mungkin ya, jangan nanti ya, pengalaman kita nih Pak. Nah ini saudara ya, kasih nilai bagus, yang bukan kenal, bukan sektornya, bukan rakyatnya, kasih nilai yang paling bagus. Nah ini sekali lagi kita kembali kepada filosofi lomba ini adalah tidak sekedar menjadi juara tadi disampaikan oleh Pak Glis, tetapi ini adalah bagian kita di dalam memberikan pujian kepada Tuhan. Itu mungkin teman-teman, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat, semoga acara ini sukses, dan tentunya pada tahap selanjutnya nanti, karena ini 3 DKI, kami harapkan dapat juga membawa nama DKI di tingkat nasional, dan supaya nanti pada saatnya gereja Paroki Kristus Raja dan seluruh Paroki Jakarta ya, seluruh Jakarta dapat juga memberikan kontribusi positif di tingkat nasional. Demikian Bapak Ibu, minta semua maaf, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Didi yang sudah mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan kata sambutannya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memasuki penghujung acara pembukaan kita pada hari ini, Romo tadi kan sudah pesen nih mau ngasih buku buat para tamu undangan. Jadi silakan Romo. Dalam memulai acara kita Lomba Cerdas Cermat Keluarga siang hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu. Silakan Pak Ari dan Bu Andi.